Walaupun kita sakit, contoh. Sakit karena memaafkan orang lain itu lebih baik ketimbang sakit karena dendam. Kenapa menjadi highlightnya memaafkan, bukan meminta maaf? Kalau saya secara pribadi gini, maaf, Idul Fitri misalkan, itu orang menjadi latah. Salah tidak? Di mana-mana mohon maaf lahir batin, mohon maaf lahir batin. Padahal kata maafnya dia belum tahu maknanya, lahirnya nggak tahu, batinnya nggak tahu. Tapi salah tidak? Jadi susah ngejawabnya satu-satu, banyak ke WA. Maka sebelum mereka minta maaf, saya bikin status. Tidak perlu minta maaf, semuanya sudah saya maafkan. Jadi mereka tidak akan minta maaf gitu. Sudut Ruang Wagun membuka perspektif, boleh komen, boleh juga ngasih ide, gagasan, segala macam. Tapi dalam kehidupan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan juga pernah disakiti. Namun tidak semua orang memiliki keberanian untuk meminta maaf dengan tulus, dan tidak semua orang mampu memberikan maaf dengan hati yang ikhlas. Nah, kedua hal ini memang paradoks antara meminta maaf atau memaafkan. Ini yang memang keduanya ada di kehidupan kita sehari-hari. Kang Wagun? Yep. Mau minta maaf dulu atau mau memaafkan? Memaafkan. Tapi kan juga nggak salah meminta maaf juga. Meminta maaf tidak salah. Kan pertanyaannya mau memaafkan dulu atau meminta maaf dulu? Kan pilihan, nggak mungkin dua-duanya kan. Emang Kang Wagun punya salah gitu? Salah atau tidak salah, yang terasa atau yang tidak terasa, memaafkan orang itu lebih penting ketimbang minta maaf. Bahkan ketika minta maaf juga bagus. Bagus, tidak salah. Yang salah itu minta maafnya lip service. Lip service ya? Ya. Nggak tulus berarti? Nggak tulus gitu. Hanya sekedar basa-basi, hanya sekedar untuk memenuhi kebiasaan ada timur gitu. Terus yang tulus tuh yang seperti apa dong? Yang tahu tulus atau tidak bukan manusia. Hanya dia sendiri dan pencipta dia. Emang dia tahu rasanya tulus? Pasti tahu. Gimana rasanya? Nggak tahu. Kan dia. Kalau Kang Wagun sendiri ngerasain gimana? Saya tidak akan pernah mengatakan saya tulus atau tidak. Tapi saya akan memaafkan, mencoba memaafkan siapapun sekemampuan saya, dan saya tidak tahu apakah saya ikhlas atau tidak. Mengklaim diri ikhlas itu rasanya tidak ikhlas deh. Oke, kalau memaafkan itu kan dari kesalahan ya. Apakah semua kesalahan harus dimaafkan? Kalau kesalahan terhadap manusia harus dimaafkan, kecuali mungkin kesalahan terhadap Tuhan, karena Tuhan Maha Pemaaf. Ada beberapa hal yang memang sulit katanya dimaafkan begitulah. Oleh siapa? Oleh Tuhan atau oleh manusia? Oleh manusia gitu. Ada beberapa. Jadi tidak semua dong kesalahan harus dimaafkan. Kalau bagi saya dimaafkan aja. Kalau bagi saya, bagi orang kebanyakan, wallahu a'lam bishawab, tidak tahu saya. Kalau bagi saya maafkan aja. Kenapa? Biar hidup nggak ada beban. Walaupun kita sakit, contoh. Sakit karena memaafkan orang lain itu lebih baik ketimbang sakit karena dendam. Kenapa menjadi highlightnya memaafkan, bukan meminta maaf? Kalau saya secara pribadi gini, maaf, Idul Fitri misalkan, itu orang menjadi latah. Salah tidak? Di mana-mana mohon maaf lahir batin, mohon maaf lahir batin. Padahal kata maafnya dia belum tahu maknanya, lahirnya nggak tahu, batinnya nggak tahu. Tapi salah tidak? Jadi susah ngejawabnya satu-satu, banyak ke WA. Maka sebelum mereka minta maaf, saya bikin status. Tidak perlu minta maaf, semuanya sudah saya maafkan. Jadi mereka tidak akan minta maaf gitu. Maka saudara-saudara saya juga nggak pernah akhir. Tapi kalau memang ada orang yang sulit memaafkan, apa hal yang memang membuat sulit banget gitu, mengeluarkan kata memaafkan itu? Ya nggak apa-apa. Setiap orang berhak memaafkan atau tidak memaafkan. Tapi dua-duanya punya implikasi.
Implikasinya apa? Yang tidak memaafkan, saya menyebutnya dia sedang mengundang penyakit. Penyakit mental. Kalau tidak memaafkan. Nah, kalau memaafkan bebas aja, bebas. Kalau minta maaf, implikasinya apa? Kalau minta maaf, implikasinya dia tidak punya beban. Asal yang ikhlas itu minta maafnya. Bener-bener minta maaf. Dia telah melakukan kesalahan, kehilapan, terus dia minta maaf. Itu bagi saya plong. Tapi banyak di negeri kita melakukan kesalahan, dan terutama kesalahan pada masyarakat, pada sistem gitu. Dan minta maaf. Selesai nggak sih sampai di situ? Enggak. Kalau dalam kalau dalam konteks sistem enggak. Tapi saya melihat begini, Kang Nova, kesalahan minta maaf, kesalahan minta maaf. Maksudnya melakukan kesalahan minta maaf, melakukan kesalahan minta maaf. Karena dia merasa kesalahan yang pertama itu sudah hilang karena sudah minta maaf. Maka dia tidak punya beban lagi, kemudian melakukan hal yang sama dan kemudian dia minta maaf lagi. Selalu begitu. Kan itu memang tempatnya manusia salah. Saya tidak mengatakan salah itu tempatnya manusia. Itu mah masih koma gitu ya. Salah dan benar, manusia adalah tempatnya salah dan benar, itu benar. Tapi kalau hanya sekedar dijadikan tempatnya salah, saya tidak setuju. Oh, itu ada koma. Ada koma. Dan benar. Tempatnya salah dan benar adalah manusia, bukan tempatnya salah. Oke, jadi memang memaafkan itu menjadi tidak permisif lah ya. Iya, tidak. Jangan jadi kebiasaan gitu. Iya, kan kebanyakan orang begitu, melakukan kesalahan minta maaf. Bahkan begini, di dalam psikologi, kalau orang sering meminta maaf, artinya dia sering melakukan kesalahan. Tapi kadang-kadang hal kecil menjadi masalah gitu tuh. Apakah memang orang yang melakukan kesalahan itu menganggap ini mah hal kecil? Hal kecil itu kalau banyak dilakukan jadi besar. Kesalahan itu bertumpuk gitu. Ya, menumpuk. Bagi saya sih lebih baik. Kenapa saya memilih lebih baik memaafkan? Ya tugas saya memaafkan itu. Kalau apakah saya salah atau tidak, apakah disengaja atau tidak, kesalahan itu ya maafkan aja, itu tugas saya gitu. Tugas manusia. Memaafkan saja ya. Apakah meminta maaf itu selalu berarti mengikuti bahwa kita sepenuhnya salah? Harusnya maaf itu adalah kelanjutan dari perbuatan salah yang tidak disengaja. Kalau yang disengaja maksud ya bukan kesalahan, itu produk gitu. Tapi kalau soal persepsi bahwa dia dianggap salah tapi sebetulnya secara objektif tidak salah, tapi dia minta maaf, berbesar hatikah dia atau maksudnya dia tidak bersalah tapi dia minta maaf? Dia minta maaf. Itu mah cenderung basa-basi kalau begitu. Ya ingin betul-betul menyelesaikan masalah saja. Oh, saya sebetulnya tidak salah, daripada ribut udah saya yang minta maaf. Gitu, banyak begitu. Banyak yang begitu. Itu orang yang berjiwa besar, tapi dia tidak akan pernah bisa mendidik orang yang bersalah itu. Nggak ada urusan dia mau mendidik apa enggak. Ya kalau begitu terserah mau memaafkan atau tidak. Kalau begitu. Iya, tapi selesai akhirnya dia juga memaafkan, ya sudah selesai akhirnya. Iya. Jadi gini, kalau masalah dibiarkan quote and quote solusinya hanya dengan kata maaf, itu nggak cukup. Walaupun dengan ya kata maaf selesai semua dan kemudian menjadi baik-baik saja juga tidak cukup. Tidak cukup, percuma. Nanti akan kesalahan itu akan diulang lagi kalau orangnya tidak mau memperbaiki diri. Kalau berulang-ulang kesalahannya itu jadi habit. Ya. Jadi habit, jadi kebiasaan aja gitu. Tenang aja, ntar juga dimaafin. Pertama, karena saya sudah kenal dengan Kang Nova, tiba-tiba saya butuh sendal, nggak usah permisi, ambil, pinjem. Terus Kang Nova nanya, kenapa kamu ngambil sendal saya nggak permisi? Tenang aja, tadi Kang Nova memaafkan. Toh sendalnya juga mau saya kembalikan lagi. Tapi itu menjadi habit ya? Jadi habit akhirnya.
Tidak baik. Tidak baik. Ujung-ujungnya mungkin jadi orang yang apa namanya, quote and quote klepto karena kebiasaan. Jadi penyakit malah. Jadi penyakit gitu. Kebiasaan, kadang akan marah diambil, nggak akan marah diambil. Hal-hal yang sepele gitu ya. Ada orang yang suka merokok terus ditawarin nggak apa-apa enggak, terus permisi enggak jangan ambil aja gitu. Itu kebiasaan itu. Kebiasaan buruk lah. Kebiasaan buruk. Ya buruk bagi kita yang tahu value gitu. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa, gitu-gitu Ya wae. itu betul. Cuman sebatang rokok kok sampai ribut sih gitu. Ya karena dia sudah terbiasa gitu. Itu repotnya kalau sudah kesalahan dilakukan berulang-ulang. Maka seharusnya harus ada, bukan punishment artinya, harus ada yang mengajarkan dia quote and quote ya, bahwa Anda salah gitu. Untuk menyadarinya gitu. Kalau tidak menyadari, tetap aja jadi habit. Bagaimana caranya orang sadar bahwa dia salah dan perlu minta maaf, atau juga sebaliknya orang sadar bahwa dia itu harus memaafkan. Kesadaran apa yang harus dilakukan oleh seseorang? Jangan lu jawab kan. Kita akan bahas di part 2. Tetap bersama kami di Sudut Ruang Wagun.